Oke, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam segala urusan. Oke, di sini kita lanjutkan dengan soal latihan dari bab 1 sampai bab 4 ya kan. Soal-soal ini sudah diacak ya kan. Nah, ini sudah kita jawab juga ya kan. Nah, ini untuk mengulang saja. Saya ingatkan kembali, ini untuk mengulang pelajaran agar lebih memahami pelajaran yang kita pelajari. Nomor 1, Hani memakai sepatu sesuai langkah-langkah tertentu. Langkah-langkah berurutan yang dilakukan Hani disebut algoritma, ya kan? Jadi jawabannya B, algoritma. Ini sudah juga. Oke, kalian juga bisa sambil melihat kertas kalian yang sudah dinilai itu ya kan, yang sudah dikoreksi ya kan, atau yang tidak hadir kemarin sudah mengikuti penjelasan-penjelasan dari jawaban yang ini. Tapi ini untuk mengulangi saja saya ulangi ya kan. Nomor 2, komputer memecah tugas besar yang rumit menjadi tugas-tugas kecil yang lebih sederhana yang dapat diselesaikan. Proses tersebut dinamakan dekomposisi ya kan. Ini penjelasan tentang dekomposisi. Oke, langkah-langkah dalam algoritma harus dilakukan secara berurutan. Jika urutan yang diberikan tidak tepat, hal yang akan terjadi pada komputer adalah jawabannya tidak dapat bekerja. Kenapa tidak dapat bekerja? Contohnya saja, misalkan urutannya di sini kita ada pilihan dari menyalakan stop kontak terlebih dahulu, baru menyalakan komputernya, baru bisa mengoperasikannya. Tidak bisa kita langsung mengoperasikan tanpa menyalakan stop kontaknya dulu atau mencolokkan ke listrik dulu gitu. Oke, selanjutnya nomor 4, agar algoritma dapat dijalankan dengan baik, algoritma tersebut harus disusun dengan urutan yang benar. D jawabannya. Oke. Amati pola berikut. Jadi pola itu adalah yang terulang-ulang ya kan. Di sini ada polanya, kegiatan yang terulang-ulang. 3, 6, 9, 12 dan jawabannya adalah 15. Oke. Gambar break ini disebut dengan itu kan sudah kita ya kan bikin ini. Ada tandanya, kita kasih nama juga kan, sudah praktek nih. Oke, jadi ini disebut dengan yang namanya gambar ini folder. Nah, ya kan. Nomor 7, contoh alamat email yang benar adalah D, hani 2023@irmail.com. Ya kan, ada tanda @-nya itu. Nah, itu yang perlu dipastikan. Nomor 8, program pengolah kata berguna untuk mengolah tulisan adalah, ini khusus untuk tulisan ya kan. Jawabannya adalah B, Microsoft tulisan, tetapi A, Microsoft Word ya kan. Ini karena mengolah tulisan. Kalau Microsoft Excel itu untuk mengolah angka, sedangkan Microsoft PowerPoint itu untuk presentasi. Kalau web browser itu untuk mencari situs-situs internet ya kan, dari kita menggunakan Google Chrome ya kan, bisa dengan Opera browser, Mozilla Firefox, Microsoft Edge ya. Selanjutnya nomor 9, Aldi ingin menghitung jumlah pengeluaran uang jajan. Rumus yang harus diketik Aldi di sel C7 adalah C7 ya. Jadi jumlah pengeluarannya kan itu adalah jawabannya sama dengan sum C4 titik 2 C6 B ya kan. Bukan B3 ya kan. B3 itu uang diterima, ini pengeluaran. Jadi dari beli es buah, beli roti coklat sampai dengan terakhir beli roti keju ya kan. Nah, itu. Jadi 5.000, 4.000 dan 5.000 lagi. Nah, jadi bukan C4 ditambah C6. Bukan ya, tapi ada titik 2 gitu ya. Jadi itu menandakan bahwa dari C4 sampai dengan C6 itu yang
dijumlahkan gitu. Kalau tanda plus itu cuma C4 dan C6 saja yang dijumlahkan, C5-nya tidak ikut terjumlahkan. Sudah dijelaskan juga ya kan. Semoga kalian masih ingat ini. Oke, selanjutnya 10. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan ketika menggunakan komputer adalah D, ya kan, mengistirahatkan mata setiap 20 menit. Itu salah satu caranya. Oke. Selanjutnya di sini nomor 11, perhatikan nama-nama perangkat komputer berikut. Microsoft Excel, keyboard, Windows, speaker, monitor, CPU. Hani ingin melakukan penghitungan menggunakan program pengolah angka. Perangkat keras yang diperlukan Hani ditunjukkan nomor. Oke, kalau dia mau mengetik pasti menggunakan keyboard dulu ya kan. Setelah itu dia memerlukan yang namanya monitor ya kan untuk menampilkan layarnya, dan juga memerlukan yang namanya CPU. Jadi jawabannya di sini adalah 2, 5, dan 6. D jawabannya kan. Oke, selanjutnya nomor 12, perhatikan gambar berikut ini. Ada flash disk, monitor, ROM ya, ROM supaya beda dengan RAM. Dan juga speaker. Perangkat yang berfungsi untuk menyimpan data adalah 1 dan 3, flash disk dan juga ROM ya kan. Kalau monitor dan speaker itu untuk menampilkan atau output. Nah, itu. Selanjutnya nomor 13, penjelasan yang tepat mengenai hardware dan software, perangkat keras dan juga perangkat lunak, ya kan? Hardware itu adalah merupakan yang dapat dilihat mata. Bagian fisik komputer bukan program dan aplikasi ya kan, bukan, itu software. Jadi hardware itu bagian fisik komputer, dan software itu kumpulan kode pada komputer ya. Jadi harus selaras antara jawaban hardware dan software ini harus sama, keduanya harus benar. Nah, bukan hanya salah satu. Jadi jawabannya yang keduanya yang benar adalah B ya kan, bagian fisik komputer yang dapat kita lihat. Oke, kalau itu software itu berbentuk dengan kode-kode ya kan. Nah, gitu. Amati gambar samping. Bagian yang ditunjuk anak panah merupakan perangkat output ya kan, karena monitor untuk menampilkan, output itu untuk menampilkan, input itu untuk memasukkan ya kan. Nah, tuh. Selanjutnya terakhir ya, di sini ada Rani mengklik mouse ketika membuat animasi menggunakan program Microsoft PowerPoint. Pengelompokan yang tepat dari perangkat komputer yang digunakan pada kegiatan tersebut adalah di sini software, hardware, dan brandware itu harus sesuai. Jadi softwarenya dia menggunakan yang namanya Microsoft PowerPoint. Setelah itu hardwarenya dia menggunakan mouse. Setelah itu brandware-nya si Rani itu sendiri ya. Jadi jawabannya adalah C. Nah, itu ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Untuk menambah informasi, kalian lebih baca lagi tadi ringkasan-ringkasan tadi, atau mencari di internet penjelasan yang masih kurang. Mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan kita selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusan, dan dimudahkan dalam memahami ilmu pengetahuan. Oke. Al ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya yang bisa membimbing kita agar lebih baik lagi. Al ilmu itu ya kan harus kita tuntut, harus kita pelajari agar bermanfaat bagi diri kita sendiri, dan lebih baik juga bermanfaat bagi orang lain. Oke, ini saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.